kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sekarang kita mulai lagi di sini di tadi atribut di himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy punya dua atribut yaitu linguistik dan numerik. Ya, maksudnya di sini adalah himpunan di sini Anda bisa mendefinisikan suatu bentuk himpunan fuzzy boleh dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk angka-angka. Ya, bahasa kita sebut linguistik. Ini salah tulis ya, harusnya bukan linguistik tapi linguistik dan numerik. Nah, linguistik seperti panas, dingin, tua, muda, pelan, kencang, tinggi, dan sebagainya. Kemudian numerik, nilai yang menunjukkan ukuran variabel fuzzy. Jadi 35. 35 ini bukan semata angka 35, tapi 35 bisa mewakili sesuatu. Misal 35 itu panas. 78. 78 itu misalnya tua. Untuk kategori umur misalnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini menunjukkan suatu bentuk tapi atribut di fuzzy tapi dia dalam bentuk angka. Nah, sekarang kita lihat komponen sistem fuzzy itu apa saja. Ini ada 4 komponen dalam bentuk himpunan fuzzy. Ada namanya variabel fuzzy, ada himpunan fuzzy itu sendiri, semesta pembicaraan, dan domain. Nah, variabel fuzzy itu seperti apa? Ini contohnya adalah umur, kecepatan, temperatur. Jadi sesuatu variabel. Ya, jadi seperti kita kalau disebut satu variabel dalam program, ini adalah juga satu variabel, tapi variabel fuzzy seperti umur, kecepatan, temperatur. Ya, misalnya apa namanya kalau di umur misalnya daya tahan, nah itu variabel. Ya. Kemudian himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy ini sebenarnya lebih kepada menjelaskan dari variabel tersebut. Misalnya di sini kita lihat ada misalnya untuk temperatur, temperatur air. Nah, itu temperatur ya. Temperatur variabel temperatur dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu panas, dingin, dan sejuk. Ya, panas, dingin, dan sejuk. Nah, ini himpunannya. Jadi kalau misalnya umur apa? Ya kita bisa buat muda, parubaya, tua. Ya. Kecepatan pelan, agak cepat sekali. Nah, itu berarti himpunannya dari kecepatan. Sekarang semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan ini berkait sama variabel itu sendiri. Misalnya adalah umur. Umur kan mulai dari 0 sampai kapan? Sampai tatriga. Ya, mungkin tidak tatriga ya, tapi kalau umur manusia sekarang mungkin bisa ditulis 100 atau 140 gitu ya. Nah, itu semesta pembicaraan ya. Jadi keseluruhan nilai diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Jadi dasar variabelnya adalah umur misalnya 0 sampai 100. Kecepatan 0 sekarang sampai 500. Ya, sekarang ada mobil dengan kecepatan hampir mendekati 500, berarti kecepatan mobil adalah 0 sampai 500 km per jam. Kemudian domain. Nah, domain ini adalah mendefinisikan dari himpunan ini. Nah, kalau di sini misalnya temperatur panas, dingin, sejuk, maka di sini kalau untuk domainnya atau dingin itu berapa? 0 sampai 15. Muda itu berapa umur muda? 0 sampai 35 gitu ya. Jadi gak usah berkecil hati yang udah di atas 35 ya. Gak bisa sebut muda. Nah, tapi relatif ya. Jadi contoh saja. Kita lihat di sini. Nah, ini contoh variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Nah, kalau ini adalah himpunan tegas ya. Umur kurang dari 35. Parubaya 35 sampai 55. Tua umur lebih dari 55. Nah, itu tegas. Jadi artinya kalau dia 35 lebih sebulan, nggak bisa lagi klaim muda. Ya, nah, tapi nanti kalau di fuzzy bisa. Nah, parubaya umurnya 55 tahun lebih 1 hari. Udah, nggak bisa klaim dia parubaya. Langsung dikatakan tua. Ya, itu kalau tegas seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi fuzzy, gimana kita definisikannya? Nah, ini sini ada bentuk area-area, ada bentuk area-area seperti area yang masuk area abu-abunya, ya. Abu-abu itu seperti tadi kita bahas yang gambarnya seperti ini, ya, ada area abu-abunya. Nah, ini kita gambarkan menjadi bentuk grafisnya seperti ini. Misalnya kita buat kelompok muda. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa fuzzy itu ada apa? Anggota penuh, ya, kemudian ada dia anggota dengan derajat keanggotaan dan bukan anggota. Nah, di sini kita buat sekarang anggota penuh untuk muda adalah 0 sampai 25. Nah, kemudian lebih dari 25 sudah bukan anggota penuh, turun terus sampai 45. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh, dapat angka 45 itu kenapa disebut kategori muda? Ya, ini sebenarnya bisa hal yang relatif, tergantung tempat. Kalau kita berbicara misalnya kategori pembalap motor atau pembalap mobil, mungkin ini
nggak bisa masuk muda. Mungkin mudanya itu sampai umur 40 ya. Walaupun sekarang Valentino Rossi ternyata sudah 40 lebih, tapi masih kuat ya. Tapi sangat jarang-jarang ya seperti itu. Ya, jadi tergantung mudanya. Tapi kalau di perusahaan ya mungkin ini bisa masuk. Ya, perusahaan-perusahaan jasa gitu ya. Manufaktur masih bisa. Ya. Kemudian untuk parubaya, nah parubaya di sini misalnya diasumsikan di umur 35 sampai 55. Anggota penuhnya di mana parubaya? Nah, cuma di satu titik, yaitu di 45. Nah, jadi penggambaran dari fase ini nanti bentuk grafiknya bisa bermacam-macam. Ya, jadi Anda lihat ini bentuknya seperti linear, kalau ini berbentuk seperti segitiga. Ya, jadi di sini dia anggota parubaya kalau berada di area di sini. Kalau di luar sini bukan parubaya, sini bukan parubaya. Kalau muda, masuk ke anggota di sini. Nah, ini muda. Nah, berikutnya kalau tua, nah, tua dari sini sampai sini tua. Nah, Anda lihat ini ada daerah-daerah yang masuk irisan. Masuk irisan apa? Berarti dia bisa klaim parubaya atau bisa klaim muda. Ya, begitupun di sini. Dia bisa klaim tua atau bisa klaim parubaya. Nah, sekarang misalnya kita umur X sama dengan 40. U muda X adalah 0,25. Nah, dapat dari mana di sini? Kita lihat di 40, ini pendekatan secara grafik. Jadi ini asumsi grafiknya akurat ya. Kalau nggak akurat ya mungkin tidak menghasilkan angka yang tepat. Ya, nanti kita lihat cara dengan perhitungan ya supaya grafiknya tidak, karena untuk grafik yang akurat akan sangat relatif lebih susah, lebih sulit. Oke, di sini 440 Anda lihat di muda dia kena di 0,25. Nah, maka dikatakan 40 dia bisa masih klaim muda, tapi derajat keanggotaannya 0,25. Kemudian untuk parubaya gimana? 40 parubaya ketemu di titik di sini perpotongannya, maka di sini 0,5. Sedangkan untuk U tua, nah dia tidak ada karena tua mulai dari 45, berarti U tuanya 0. Berarti umur 40 masuk muda iya, parubaya iya. Tapi kalau muda 0,25, parubaya 0,5 derajat keanggotaannya. Sekarang umur 50. Nah, umur 50 di sini. Nah, muda dia sudah tidak masuk lagi karena di sini sudah 45 sudah bukan anggota dari muda lagi. Ya, maka mudanya sama dengan 0. Kemudian parubayanya 0,5. Nah, dapat dari mana di sini? Kita lihat parubaya ketemu angka di sini 0,5. Kemudian di tuanya ketemu di sini 0,25. Jadi dia anggota dari parubaya dan juga anggota dari tua umur 50. Ya, dengan parubayanya 0,5, umur tuanya 0,25. Jadi kalau lihat di sini angkanya lebih mendekati dia bahwa masuk kategori parubaya 40 ataupun 50. Nah, pembentukan dari grafik-grafik bernafasi ini sebenarnya ada beberapa. Ini saya sebutkan beberapa yang mungkin akan sering digunakan, yaitu fungsi anggota fasi ada berbentuk linear, ya. Bentuk linear itu seperti garis lurus, ya garis lurus. Nah, berbentuk linear di sini kalau kita bentuk menjadi satu bentuk persamaannya menjadi seperti ini, ya UA. Nah, kita lihat di sini ini A, ini B. Nah, kalau kita katakan fasi derajat anggota adalah daerah A sama B, maka apa? Berarti kurang dari A bukan anggota. Nah, kalau bukan anggota nilainya 0. Sedangkan kalau lebih dari B apa? Dia anggota penuh. Maka jika lebih dari B dikatakan dia 1. Tapi kalau berada di antara A sama B, nah ini kita gunakan persamaan linear menjadi X mil A dibagi B mil A. Jadi sini B sama A. Nah, X itu ada di mana? X itu kalau misalnya kita letakkan nanti X di sini. Nah, misalnya kita tulis di sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti dia masuk di sini berada di antara A sama B. Maka X mil A dikali B min A. Ya, maaf bukan dibagi lagi. X min A dibagi dengan B min A. Itu kalau berada di antara A sama B. Kemudian kalau dia bentuknya segitiga, ya, bentuknya segitiga, maka di sini bentuknya seperti ini, ya. Ini ada satu titik yang anggota penuh yaitu hanya ada di B. Nah, kalau antara sama B masih anggota, B sama C masih anggota. Nah, kalau yang di sini, nah ini persamaannya sama seperti di sini kan, ini juga linear, dari A sampai B. Maka kalau dia berada antara A sama B, persamaannya ini, ya X min A, X-nya di sini. Tapi kalau dia turun, nah turun kan B sampai C. Nah ini tinggal dibalik ya. Secara persamaan ini jadi X min A, kalau di sini, kalau ini jadi B min X, jadi B min X dibagi, ya B min X, maksudnya X-nya di sini, ya. Jadi B min X, ya, dibagi dengan C min B.
kalau dia berada di antara B sampai C. Nah, bisa juga bentuknya trapesium, ya, bentuk trapesium, bentuknya seperti ini. Berarti dia anggota penuh apa? Kalau berada di B sampai C, dia anggota penuh. Kalau kurang dari A bukan anggota, lebih dari D juga bukan anggota. Nah, di sini anggota, tapi dengan derajat keanggotaan, jadi yang menurun seperti ini. Jadi kalau lebih kurang dari A dan lebih dari D, maka 0. Kalau berada di antara A sampai B, maka X min A dibagi B min A. Kalau B sampai C, nilainya 1. Kalau X, ya, kalau di sini antara ya, C sampai D, ya, maksudnya C sampai D, maka di sini D min X dibagi D min C, ya. Maksud saya ini antara C sampai D, ya. Kemudian bisa juga berbentuk kurva S sigmoid mencerminkan kenaikan dan penurunan secara tidak linear. Jadi kalau ini kan linear, kalau ini mau tidak linear, kita bisa gunakan persamaan sigmoid, ya. Nah, Anda lihat seperti ini, disebutnya alfa, beta, gamma. Ya. Nah, di sini kita lihat ini ada persamaannya, ya. Kalau dia kurang dari alfa, berarti bukan anggota. Kalau berada antara alfa sama beta, ini persamaannya 2 kali X min alfa dibagi gamma min alfa dikuadratkan. Kalau berada di antara beta sampai gamma, maka persamaannya seperti ini, ya. 1 min 2 kali gamma min X dibagi gamma min A, ya, dikuadratin. Ya, kalau beta, antara beta sama alfa. Kalau lebih besar dari beta sampai gamma. Kalau besar dari gamma, maka nilainya anggota penuh. Ya, ini kurva S. Kemudian ada juga bentuk kurva Locek. Nah, kalau ini bentuk kurva Locek, berarti dia bukan anggota kalau keluar dari sini sama keluar dari sini. Selama daerah di sini, nah, dia dikatakan bahwa dia anggota. Nah, anggota penuh apa? Kalau dia berada di pas di gamma, ya, anggota penuh. Nah, ini persamaannya, ya, yang nanti Anda bisa gunakan. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya, ya, dari penggunaan dari fungsi linear tadi. Misalnya di sini kita gunakan yang bentuk garis ke atas. Himpunan panas pada variabel temperatur ruangan. Nah, himpunan panas itu berapa? Misalnya kita buat 25 sampai 35. Nah, 25 sampai 35 himpunan panas, ya. Ya, ini berarti keluar dari 25 bukan himpunan panas. Lebih besar dari 35, dia anggota penuh, ya. Karena di sini kan bukan anggota, kenapa? Karena 0. Kalau ini anggota penuh karena 1. Ya, berarti kalau antara 25 sampai 35 anggota dengan derajat keanggotaan. Sehingga kalau ada suhu 32, maka tinggal kita masukkan persamaan, ya, yang persamaannya tadi di sini. Oh, maaf, ya, yang ini. Persamaan ini kita gunakan, ya, kita gunakan, ini kan garisnya ke atas, ya. Nah, ini persamaannya. Maka di sini 32 min 25 dibagi 35 kurangi 25. Dapatlah derajat keanggotaan 0,7. Berarti di 32 nilainya adalah 0,7. Ya. Kemudian himpunan dingin. Nah, himpunan dingin kita buat grafiknya di sini, grafik menurun. Himpunan dingin kita asumsikan di sini dari 15 sampai 30. Artinya adalah kalau kurang dari 15 dia anggota penuh. Lebih dari 30 bukan anggota lagi. Kalau 15 sampai 30 masih anggota dingin, ya, tapi dengan derajat keanggotaannya nanti diturunkan. Misalnya suhu berapa sekarang? Suhu 20 derajat. Oh, dia masih anggota, tapi berapa anggotanya? Nah, kalau dia turun, kita gunakan persamaan 30 min 20 dibagi 30 min 15. Dapatlah 0,667. Nah, inilah derajat keanggotaannya kalau dibentuk bentuk linear turun untuk 20 derajat, ya, dengan nilai rentangnya di 15 sampai 30 yang kita sebut sebagai dingin. Kemudian himpunan tua, ya, himpunan tua di sini kita buat himpunan tua adalah mulai dari umur 35 sampai umur 60. Nah, ini kita lihat gunakan kurva yang tidak linear, sigmoid. Jadi kalau kurang dari 35 maka dikatakan dia bukan anggota lagi, ya. Kalau lebih dari 60 anggota penuh. Nah, berarti kalau di antara 35 sampai 60 berarti bisa 50, berarti berapa? Nah, karena bentuknya sigmoid kita gunakan persamaan sigmoid, ya. Jadi sebenarnya kalau di fase ini lebih banyak Anda tinggal gunakan aja persamaannya. Tapi Anda harus bisa definisikan mana minimum maksimum. Jadi minimum maksimum, maksudnya minimum maksimum tua ini minimumnya berapa? 35, maksimum 60. Anda harus bisa definisikan. Setelah itu Anda mau gunakan grafik apa? Mau grafik linear atau grafik sigmoid, yaitu nanti disesuaikan sama kondisi lingkungan. Ya, jadi saya mau linear, ya,
Kalau memang kasusnya bisa linear mewakili kondisi yang mau kita implementasikan, maka boleh. Tapi kalau dia harus sigmoid, ya ada gunakan sigmoid. Ya, jadi kalau seperti ini berarti kita gunakan bersama sigmoid. Kemudian juga ada sigmoid, tapi bentuknya kalau ini naik, ini bentuknya turun. Nah, di sini kita juga bisa kalau ini himpunan muda. Nah, di sini anggota penuh adalah muda ya di 0 ya sampai 20. Nah, ini anggota penuh. Dari sini mulai turun. Nah, ini mulai turun terus. Nah, ini udah nggak bisa masuk. Artinya kalau ini di bawah 50 masih bisa masuk. Ya, tapi kalau 50 lebih sudah nggak bisa masuk. Nah, misalnya nomor 37, berapa dia angkutan mudanya? Nah, ini kita tinggal masukkan menggunakan bersama sigmoid, kita dapat nilainya adalah 0,37. Nah, jadi ini persamaan adalah persamaan sigmoid ya. Persamaan sigmoid tadi ini sudah kita bahas. Nah, ini persamaan sigmoid. Kemudian kurva segitiga. Nah, ini penggunaannya misalnya himpunan normal, ya temperatur normal. Nah, temperatur normal hanya punya satu titik. Jadi kalau angkutan penuhnya cuma punya satu titik, ya satu titik. Kalau ini kan jadi punya banyak titik ya. Ini anggota penuh. Tapi kalau ini anggota penuh cuma satu titik, kita gunakan segitiga. Nah, misalnya anggota normal, suhu normal adalah 25. Kita set ini 25. Nah, di sini sampai berapa normal masih diakui? Misalnya sampai 15. Kemudian sampai berapa? Ini sampai 35. Ya, jadi kalau misalnya ada 23, nah dia masih derajat himpunan temperatur normal, tapi dengan derajat kota 0,8. Ya, tinggal kita masukkan persamaan linear naik, ya sehingga dapat 0,8. Kemudian ya jangan seperti ini ya, 23 min 15 dibagi 25 min 15. Kemudian ada kurva trapesium. Nah, kurva trapesium, nah ini kalau anggotanya nilai keanggotaan penuhnya ada di satu retak tertentu. Jadi kalau misalnya anggota penuhnya ada retak tertentu, ada tempat gunakan trapesium. Misalnya di sini himpunan normal. Ya, temperatur normal kalau ini misalnya satu titik. Kalau ini ada berapa titik nih? Karena nggak selalu 25. Misalnya 24 sampai 27. Nah, kita bisa gunakan bentuk. Jadi kita memperluas seolah-olah dari segitiga ini menjadi bentuk trapesium. Ya. Nah, ini sama. Kalau ada suhu 32 berapa? Ya, tinggal kita gunakan persamaan linear turun. Dapatlah nilai 0,375. Nah, contoh ini pengguna kurva lonceng pada himpunan parubaya pada variabel umur. Nah, di sini variabel umur. Kita lihat di sini, misalnya di sini anggota penuhnya 45, ya ini parubaya ya, berbicara parubaya sampai 35, setelah 35 nggak masuk parubaya, atau setelah 55 nggak masuk parubaya. Kalau ini masih masuk anggota. Nah, karena bentuknya seperti kurva lonceng, misalnya ada umur 42, berapa nilai dasar anggotanya? Ya, kita sesuaikan dengan menggunakan bentuk kurva lonceng. Kita masuk ke persamaannya, dapatlah nilai kalau 42 0,82, kalau 51 0,32. Artinya ini masih masuk parubaya, derajat keanggotaannya 0,82, ini masuk parubaya 0,32. Oke, ya, kita lihat di sini contoh ya, satu kasus ya penggunaan himpunan fasi. Misalnya suatu pabrik produksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik, kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, paling banyak mencapai 600 pasang dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Nah, ini dari soal ini Anda bisa melihat ya, ada namanya fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Nah, ada permintaan apa? Ada permintaan tertinggi. Jadi variabelnya permintaan. Ya, variabel permintaan, himpunannya adalah apa? Tertinggi. Ya, tertinggi. Ya, tertinggi dan terkecil. Ya, terkecil. Nah, tertingginya berapa dari fungsi permintaan? Adalah 5.000. Kemudian yang terkecilnya berapa? 1.000. Ya, 1.000 pasang. Kemudian ada lagi variabel namanya persediaan. Nah, variabel persediaan di sini, nanti di sini ada persediaan yang sedikit dan persediaan banyak. Persediaan banyak adalah 600, persediaan sedikit adalah 100. Nah, bagaimana kita menggambarkan bentuk fasi dari kasus di sini? Ya. Nah, kita bikin sebuah seperti ini. Jadi ada bentuk variabel fasi, permintaan dan persediaan, dan himpunannya ada permintaan naik dan permintaan turun, ya permintaan naik, permintaan turun. Nah, di sini kalau kita gunakan yang permintaan turun, maka anggota penuhnya apa? Yang 1.000. Kalau permintaan naik, anggota penuhnya adalah yang 5.000.
Nah, ini tinggal kita buat grafiknya di sini. Karena ini udah ketemu ini turun, maka ini bukan akuntan lagi dari himpunan permintaan naik. Begitu pun turun, ini turun sampai di sini. Begitu udah 5.000, bukan anggota lagi dari himpunan permintaan turun. Kalau udah masuk ke 5.000. Nah, masing-masing ini kita buat jadi satu persamaan, yaitu di sini pada saat permintaan turun kan yang di sini. Anggota penuhnya apa? Kalau kurang dari 1.000, maka nilainya 1. Dia tidak masuk anggota kalau udah lebih dari 5.000, maka kita buat. Nah, kalau di sini, nah karena ini kita menggunakan grafik linear, kita tinggal menggunakan persamaan. Jadi kalau di antara 1.000 sampai 5.000 adalah 5.000 min X per 4.000. 4.000 didapat dari 5.000 min 1.000. Kemudian untuk permintaan naik. Nah, permintaan naik di sini adalah kita lihat anggota penuh kalau lebih dari 5.000 dan dia bukan anggota kalau kurang dari 1.000. Nah, di sini kalau dia kurang dari 1.000 0, kalau dia anggota penuh 1. Nah, antara 1.000 sampai 5.000 kita tinggal masukkan zat persamaannya jadi X min 1.000 per 5.000 min 1.000 ya. Ini untuk permintaan. Sekarang untuk persediaan dengan caranya sama. Tadi persediaan ada banyak dan sedikit. Apa disebut dengan persediaan sedikit adalah kalau dia kurang dari 100, artinya adalah anggota penuh. Kalau lebih dari 100 apa? Masih bisa, tapi batasnya sampai mana? Batasnya sampai 500, karena udah 600 maksud saya, maaf ya, 600. Kalau udah sampai 600, maka dia tidak masuk lagi sedikit, tapi udah masuk banyak. Begitupun yang banyak, anggota penuhnya apa? Anggota penuhnya kalau nilainya lebih dari 600. Ya, turun terus, ini masih bisa banyak, tak ketemu titik yang sedikit. Ya, ketemu sedikit, maka di sini dikatakan bukan lagi anggota. Nah, ini sama. Karena ini bentuknya mirip seperti ini, ya, maka kita tinggal buat persamaannya menjadi seperti ini. Ya, di mana per sedikit kurang dari 100 maka 1, kalau sedikit lebih dari 600 0. Tapi kalau di antara 100 sampai 600 maka persamaannya 600 Wj per 500. 500 ini 600 dikurangin 100. Kemudian untuk banyak, ya untuk banyak di sini kalau kurang dari 100 adalah 0, kalau lebih dari 600 adalah 1. Nah, jadi kalau dari 100 sampai 600 Y min 100 per 500. Nah, ini persamaannya. Nah, ini contoh implementasinya. Jika ada permintaan 4.000 pasang sepatu, nah, maka bagaimana pada saat dia naik, berapa derajat anggotanya? Kita masukkan persamaan tadi. Pada saat naik ada permintaan 4.000, maka 4.000 min 1.000 per 4.000. Ya, maka dapat 0,75. Pada saat permintaan turun, di sini 5.000 min 4.000 dikurangi 4.000, maka dapat 0,25. Artinya 4.000 pasang, jika ada 4.000 permintaan 4.000 pasang, pada saat kondisi naik dia 0,75 dan sesuai anggotanya, pada saat kondisi turun 0,25. Oke, demikian ya untuk kuliah hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi materinya di minggu depan di video selanjutnya. Terima kasih.